Shalom, kita bertemu pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar itu diambil dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 17, ayat 33 sampai 45. Tapi sebelum kita mendengarnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kerinduan hati kami saat ini adalah mendengarkan isi hati Tuhan. Maka arahkan seluruh hidup kami, jiwa kami untuk diam di bawah kaki mendengarkan isi hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam minggu Prapaskah yang kelima ini dari Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 17, ayat 33 sampai 45 dengan tema kasih yang membangkitkan dan menghidupkan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengisahkan tentang suatu peristiwa ketika salah seorang yang sangat dekat, yang dikenal oleh Tuhan Yesus, Lazarus, ini meninggal dunia, mati dikatakan. Dan tentu saja membuat duka yang sangat mendalam bagi saudara-saudara mengasihinya, Maria dan Marta. Tapi ada hal-hal yang sangat indah kalau ingin kita perhatikan dari firman Tuhan ini. Saya mau ajak kita langsung untuk melihat bagaimana menyedihkannya situasi saat ini. Mari kita lihat ayat yang ke-21. Ketika Marta berkata kepada Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus sampai ke Betania, ketika dia melihat kesedihan, Marta langsung datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sebuah kalimat yang singkat, tapi syarat dengan makna. Coba kita renungkan kalimat ini. Maria dengan rasa yang penuh dengan kesedihan, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Saudara terkasih, ketika kita mendengar kalimat ini, apa yang terbersit dalam hati kita? Pertama, nada kesedihan, ya, nada kehilangan, sedih, kehilangan dari orang-orang yang dia kasih. Marta tentu saja menangis, sedih, kehilangan saudaranya Lazarus. Dan ketika Tuhan datang, dia mau meluapkan perasaan sedihnya. Dia bilang, Tuhan, saudaraku mati. Tuhan, orang yang kukasih sudah mati. Tuhan dia tempatkan seolah-olah tempat di mana dia bisa meluapkan perasaan sedih, perasaan gundah gulana dalam hidupnya. Tapi selain itu, ketika kita coba kembali merenungkan perkataan ini, ketika Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Yang ingin diungkapkan oleh Marta adalah tidak bisa tidak kekecewaan. Ya, kekecewaan. Sebab apa? Sewaktu Lazarus masih sakit, sewaktu dia masih hidup, mereka mengirimkan utusan untuk menemui Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Tetapi yang terjadi? Dengan jelas firman Tuhan berkata, Yesus menunda kedatangannya 2 hari. Lazarus sakit, Bapak Ibu. Dia butuh pertolongan. Orang yang sakit waktu 1 detik aja berharga. Jangankan 2 hari, 1 detik aja itu sangat berharga. Yesus dikatakan menunda kedatangannya 2 hari. Ini Tuhan lagi main-main apa dengan nyawa manusia? Apa Tuhan tidak peduli dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan dari saudara-saudaranya Maria dan Marta? Apa Tuhan tidak tahu? Padahal dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Lazarus adalah orang yang sangat mengasihi Yesus dan Yesus juga sangat mengasihi dia. Tapi orang-orang yang dia kasih, kenapa dia buat seperti itu? Kenapa Allah membiarkan dia? Dan akhirnya Lazarus mati. Setelah Lazarus mati, baru kemudian 2 hari kemudian Yesus datang ke Betania, tempat mereka berada. Dan perjalanan dari tempat Yesus berada ke Betania itu memakan waktu 2 hari. Makanya ketika Yesus sampai ke Betania, Lazarus sudah dimakamkan 4 hari lamanya. Maka wajar kalau misalnya
Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan sekiranya Engkau datang di sini, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Dia kecewa, bisa saja. Ada banyak juga orang kecewa dengan Tuhan. Ketika mereka berharap meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan sepertinya saya katakan, menunda. Bahkan sepertinya tidak mendengar, bahkan sepertinya tidak menjawab. Tapi apakah Allah punya sifat seperti itu? Bapak Ibu saudara terkasih, Allah bukan Allah yang semena-mena, sewenang-wenang. Bukan Allah yang tidak mau mendengar setiap permohonan manusia. Tapi Dia punya rencana sendiri, ya. Rencana sendiri. Dan inilah sebenarnya ingin dikupas dari tema pemberitaan firman Tuhan. Allah punya rencana, Dia menyatakan kasih-Nya. Kasih yang sungguh luar biasa, yang bahkan jauh melebihi, melampaui apa yang ada dalam benak Maria dan Marta. Itu sebabnya ketika Marta berkata, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, Lazarus akan mati. Lalu Tuhan meminta dia dibawa ke kubur Lazarus. Dan ketika dia sampai di kubur Lazarus, apa Yesus katakan? Yesus katakan, Lazarus bangkitlah. Maria berpikir, Maria berpendapat bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu hanya sampai sebatas menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Memang mereka tahu Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh, Dia sembuhkan orang buta, Dia sembuhkan orang penyakit kusta, Dia sembuhkan. Tetapi untuk sampai kepada membangkitkan, menghidupkan, Maria belum punya pengalaman dan pendengaran begitu. Maka Yesus ingin perlihatkan kepada mereka bahwa kuasa Allah jauh melampaui apa yang pernah terbayang, terpikirkan oleh Marta saat itu. Dia katakan kepada Lazarus yang sudah terbaring 4 hari, Lazarus bangkitlah. Sungguh luar biasa, haleluya. Bahwa ternyata kuasa Allah sungguh indah. Dia membangkitkan setiap kehidupan manusia. Kasih Allah ini yang menjadi jawaban terhadap apa yang dirasakan oleh Marta saat itu. Ketika dia merasa sedih, kasih Allah mengobati kesedihannya. Ketika dia kecewa, kasih Allah mengobati kekecewaannya. Ketika dia merasakan tidak punya harapan, kasih Allah memberikan jalan keluar baginya. Situasi saat ini ada banyak orang yang sedang dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan apa? Ada banyak orang bergantung kepada dunia. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah bergantunglah kepada kasih Allah. Kasih Allah yang akan mampu membawa kita keluar dari setiap permasalahan-permasalahan kita. Dunia saat ini memang sedang dihantui oleh wabah corona. Tetapi disinilah kita diajak untuk semakin bersandar, berserah kepada Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak hanya sanggup memberikan kesembuhan, tetapi juga memberikan jalan keluar untuk melepaskan kita dari semua itu, sama seperti yang Dia lakukan kepada Lazarus, Maria, dan juga Marta. Oleh karena itu, saudara terkasih, tetaplah percaya, tetaplah serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita seluruhnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan masuki doa syafaat kita. Mari kita tundukkan hati kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami yakin saat ini bahwa kami punya Allah, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang punya kuasa melebihi segala sesuatu, Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas, kasih yang bahkan tidak seperti apa yang bisa kami pikirkan, apa yang kami bayangkan. Sebagaimana Marta membayangkan kasih Allah dalam konsep-konsep yang terbatas, tetapi Yesus memperlihatkan kasih yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan kasih Allah itulah yang kami andalkan saat ini, ketika banyak kehidupan kami dihantui oleh berbagai permasalahan, kesulitan, pergumulan, kesusahan. Satu hal yang kami tahu, bahwa kami punya Yesus, Allah yang akan menjawab setiap persoalan kehidupan kami, membantu kami menemukan jalan keluar yang terbaik. Maka inilah ya Tuhan,
Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Allah saja, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam syafaat ini kami mau serahkan seluruh hidup kami, terlebih jemaat Tuhan di GKI Sumut Tanjung Rejo yang dalam masa penyembuhan, dalam masa pemulihan, Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan nyatakan kuasa dan kasih yang membangkitkan kembali semangat mereka, memulihkan kembali fisik mereka, bahkan iman mereka semakin Engkau kokohkan. Kami juga menserahkan ya Tuhan seluruh kehidupan para orang tua di tengah-tengah gereja Tuhan di sini, yang telah menginjak usia lansia, dalam segala keterbatasan mereka, usia mereka yang semakin rentan, bahkan ketika ancaman dari virus corona begitu besar dalam usia-usia mereka yang tua, Tuhan kami percaya Engkau pasti akan lindungi mereka, Engkau pasti akan jaga mereka selalu. Berkati Tuhan, berikan semangat, berikan kekuatan dalam hidup mereka dan iman yang kokoh. Dan kami juga mau serahkan terlebih saat ini seluruh perjalanan gereja Tuhan dalam pelayanan-pelayanan, Tuhan kiranya memberkati. Dan kami mau juga serahkan dunia ini yang dalam kondisi khawatir, cemas oleh karena penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang Tuhan panggil menjadi ahli-ahli untuk menemukan obat menghadapi penyebaran virus corona. Tuhan berikan semangat, roh hikmat, dan juga roh pengetahuan bagi mereka, bahkan juga bagi bangsa negara kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami. Tuhan kiranya berikan kebijakan bagi mereka, hati yang penuh hikmat, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara kami. Dalam situasi apapun, terlebih dalam saat ini, mereka mampu tetap bertahan. Terima kasih Bapa. Inilah harapan doa kami yang kami bawa kepada Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Allah kami, yang selalu mengasihi dan yang tetap membangkitkan semangat hidup kami, mendengarkan bahkan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita, dalam anugerah kasih Allah yang selalu menyertai dan memberkati kita. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana.